Halo, ketemu lagi di channel Tati Kitchen. Kali ini saya membuat dessert box lagi, yaitu klepon cake. Ini enak banget, cocok banget buat disajikan pas takjil buka puasa. Bisa juga untuk hantaran lebaran atau hampers. Bisa kita bagikan ke kerabat kita. Ini caranya simple banget, langsung aja. Bahannya pertama-tama 2 butir telur ditambahkan dengan 6 sendok makan gula pasir dan juga setengah sendok makan SP atau 1 sendok teh SP. Lalu setelah itu kita mixer bahan tersebut dengan kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 7 menit. Untuk resep kali ini nanti jadinya bakalan 2 box desserts ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin lebih, kalian bisa kalikan saja bahannya. Misal mau bikin 4, berarti kalikan aja 2 untuk bahan-bahannya. Setelah adonan putih kental berjejak, jangan lupa untuk memasukkan 2 tetes pasta pandan. Di sini saya memasukkannya secara bertahap. Yang pertama 1 tetes dulu, lalu saya aduk, dan kemudian nanti di belakangnya saya masukkan lagi 1 tetes lagi. Dan saya juga masukkan di sini 30 ml susu. Ini saya memakai susu UHT ya. Lalu mixer kembali hingga tercampur rata sebentar saja. Lalu setelah itu matikan mixer dan juga kita siapkan ayakan. Kita ayak 6 sendok makan tepung terigu. Ini tepung terigu protein tinggi yang untuk membuat kue. Dan di sini saya juga menambahkan setengah sendok teh baking powder ya. Lalu setelah itu kita ayak tepungnya agar tidak menjadi bergerindil nanti pada saat kita mixer. Dan setelah itu aduk sebentar dengan spatula agar tidak berterbangan nanti pada saat kita mixer tepungnya. Dan kemudian aduk sebentar dengan menggunakan mixer kecepatan rendah. Ini sampai tercampur rata aja, nggak perlu lama-lama untuk mixernya ya. Nah, ini semuanya sudah tercampur, kita bisa matikan untuk mixernya. Step selanjutnya, tambahkan 60 ml minyak. Ini saya ambil 2 sendok adonan, lalu saya campurkan dulu. Untuk kemudian kita campurkan minyaknya ke dalam adonan. Ini fungsinya biar minyaknya nggak jatuh ke bawah, jadi kita aduk dulu dengan adonan kuenya sebentar. Lalu setelah tercampur, kita tuang kembali minyak tersebut ke dalam adonan kue, lalu kita aduk menggunakan teknik balik agar tidak ada minyak yang mengendap di bawah ya. Ini pastikan semuanya tercampur, tapi nggak perlu terlalu lama, hanya untuk memastikan saja tercampur dan tidak ada minyak yang tertinggal di dasar adonan. Setelah itu siapkan loyang ukuran 22 cm. Ini wajib banget ya dialasin pakai kertas baking. Ini karena saya nggak ada kertas bakingnya, udah habis lupa beli, jadi saya alasin bawahnya itu pakai minyak. Kita olesin pakai margarin atau minyak. Lalu setelah itu ratakan adonan, hentak-hentakkan sebentar agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam. Lalu kukus adonan selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang. Nah, ini setelah 20 menit kuenya akan jadi seperti ini. Ini kuenya lembut banget, spons banget, dia enak banget. Cuman tadi saya lupa videoin untuk kuenya karena keburu dimakan oleh anak saya sepotong, jadi saya nggak videoin ya yang untuk kue hasil jadinya. Next step, kita siapkan 70 gram gula merah. Lalu kita siapkan 100 ml air, masukkan ke dalam teflon dan tambahkan
gula merah yang udah kita sisir tadi, atau kita bisa pakai di sini gula aren, tinggal masukin aja, nggak perlu disisir kalau gula aren. Lalu tambahkan 250 gram kelapa parut. Ini yang putihnya saja, jangan memakai kelapa tuanya karena nanti rasanya bakalan nggak enak. Jadi kita pakai kelapa yang bagian putihnya doang. Ini dimasak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai dia bumbu gula merahnya itu meresap ke dalam kelapa atau sampai airnya itu habis. Tapi jangan terlalu kering, nanti jadinya nggak enak kalau terlalu kering. Nah, setelah seperti ini kita bisa pisahkan ke dalam tempat dan biarkan dulu hingga dingin, baru nanti kita susun ke dalam kotak dessert boxnya. Sambil menunggu, kita siapkan dulu untuk krimnya. Di sini saya memakai 100 ml whipping cream. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia soft peak. Jadi ini nanti krimnya rasanya bakalan enak banget. Dia bener-bener yang lembut, nggak terasa krimnya, dia nggak terasa di leher itu nggak seret. Dan ini rasanya bener-bener istimewa karena di sini saya menambahkan 40 ml santan instan. Kalau untuk kali ini saya memakai santan instan dari Kara. Dan ini saya makainya dia suhunya yang dingin karena baru tadi saya simpan di chiller. Tapi nggak apa-apa, kalian bisa pakai yang untuk suhu ruangan juga, sama aja karena untuk whipping creamnya sendiri dia udah dingin. Jadi tetap bakalan jadi. Nah, di sini saya juga menambahkan 30 gram susu kental manis. Ini biar rasanya itu lebih manis gitu, lebih pekat. Saya memakai susu kental manis sebagai tambahan. Setelah mengembang putih seperti ini, kita bisa matikan mixer, lalu pindah ke dalam piping bag untuk nanti kita oleskan di atas rotinya. Kalau kalian tidak memakai sarung tangan plastik, kalian bisa cuci tangan kalian dulu sampai benar-benar bersih sebelum mempersiapkan semuanya ke dalam dessert box. Untuk susunannya, yang pertama yaitu kue pandannya, spons pandannya. Untuk yang selanjutnya, lapis kedua, kita masukkan unti kelapanya. Dan untuk yang ketiga, kita taruh krimnya tadi yang udah kita tambahin santan. Ini bener-bener enak banget, perpaduan dari kelapa unti ditambah dengan whipping creamnya kita pakai santan, jadi rasanya bener-bener enak banget. Ratakan whipping cream, lalu tata kembali di atasnya pandan sponge cake. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya, ini dia bener-bener ringan banget tekstur sponge cake-nya. Dan setelah itu next step, taruh kembali unti kelapa, lalu di atasnya taruh kembali whipping cream tadi. Nah, ini udah jadi, cantik banget. Jadi dia warnanya bener-bener hidup karena dari hijau, coklat, dan putih. Untuk di atasnya saya nggak memakai pandan sebagai hiasan, tapi saya taruh unti kelapanya dan sedikit saya ambilkan crumbs dari spons pandan cake-nya biar dia warnanya lebih hidup. Tuh kan cantik banget ya. Ini cocok banget buat dijadikan hampers lebaran ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tinggalkan komen. Sampai jumpa.